Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotenichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part terakhir dari anime Sukakomon no Senju Kenja. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya dan inilah dia Sotoy Nichan. Efek tersebut yang membuat mereka tertidur di sana. Setelah Luri dan Alma terbangun dari tidur mereka pun berangkat ke kota Volkia. Setelah berada di depan gerbang, mereka merasakan aura iblis sebanyak 30 iblis. Berarti kota Volkia dipenuhi dengan iblis. Karena penjaga yang ketat dan juga sudah tahu bahwa di kota itu dipenuhi dengan iblis, Matias menggunakan pintu rahasia yang dia temukan. Yang mana jalan itu adalah jalan rahasia yang digunakan para iblis untuk masuk ke kota Volkia. Setelah berada di dalam, Matias merasakan satu iblis yang berjaga di sana. Yang kemudian Matias langsung memberikan mantra pelumpuh pada iblis tersebut. Kemudian saat berada di dalam kota, terlihat di sana kalau warga di sana melihat dengan tatapan kosong. Saat Matias memeriksa salah satu warga di sana dipengaruhi oleh mantra sihir yang disebut Tauk Paralisis, salah satu tipe mantra pelumpuh. Bahkan para petualang di sana juga bertingkah seperti penduduk kota. Lalu di sana terlihat para warga tengah berbaris dan terdapat manusia yang menyuruh para warga itu untuk masuk ke sebuah pabrik. Yang mana Matias menyimpulkan kalau iblis bekerja sama dengan manusia di pabrik itu untuk mendapatkan sesuatu. Matias pun berencana masuk ke pabrik untuk memeriksa di dalamnya dan memasangkan tiruan mantra pelumpuh kepada rekannya dan berpura-pura bertingkah seperti penduduk kota. Singkatnya mereka telah berada di dalam. Ternyata warga di sana tengah menambang batu sihir, yaitu batu sihir Renkin. Batu ini bisa digunakan sebagai peledak, yang mana jika pabrik itu dibiarkan akan sangat berbahaya. Yang kemudian Matias berencana untuk membasmi iblis di sana agar pabrik itu berhenti reproduksi. Kemudian Matias pun merancang rencananya, yang mana Iris ditugaskan sebagai umpan. Luri dan Alma menyerang secara diam-diam menggunakan panah peledak, sedangkan Matias akan membunuh iblis yang terkena panah ledakan dari Alma. Singkat cerita, mereka berhasil menumbangkan beberapa prajurit iblis. Setelahnya Matias dan rekannya berkumpul. Sementara itu, jenderal dari prajurit iblis turun dan memeriksa salah satu mayat iblis. Yang kemudian jenderal tersebut mengatakan kalau rekannya tewas bukan karena ledakan, melainkan ditebas oleh pedang. Lalu menyuruh mereka untuk berkumpul. Kemudian si jenderal mengatakan rencananya, namun tiba-tiba salah satu iblis tertebas. Ternyata Giluas ada di sana. Sementara itu Matias merasakan pergerakan iblis berubah dan merasakan aura sihir Giluas. Kembali ke Giluas yang berhadapan langsung dengan jenderal tersebut. Saat Giluas terkepung, Matias datang membantu. Setelah semua prajurit tewas, Giluas pun langsung menyerang jenderal iblis itu. Kemudian mereka pun bertarung yang disaksikan oleh Matias. Di awal Giluas habis ditebas oleh jenderal itu. Namun terjadi pembalasan hingga tibalah finishing dari pertarungan mereka. Dan pertarungan dimenangkan oleh Giluas. Di sana Giluas mendapatkan luka yang lumayan parah. Lalu tiba-tiba jenderal tadi bangkit kembali dengan menyerang Luri dan Alma. Namun Matias melindungi mereka. Ternyata iblis itu dikendalikan oleh iblis yang waktu itu menyadap pembicaraan Matias dan Luri. Si iblis berkata pada Matias kalau dirinya akan segera menghancurkan segelnya dan bangkit sepenuhnya. Lalu iblis itu pun lenyap.
Lenyapnya iblis itu juga melenyapkan mantra pelumpuh bagi warga. Kedatangan Geluas ke sana untuk mengambil alih kota Volkia atas perintah aliansi Radinia. Setelahnya Matias pun telah tiba di area terlarang dan pergi ke berhadapan super sihir kuno untuk mencari batu sihir pelacak. Singkatnya mereka telah menemukan batu tersebut. Sebelum Matias melakukan aktivasinya, Matias menyuruh mereka untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai Luri di reruntuhan kuno itu. Singkatnya Luri dan Alma menemukan sebuah pedang yang mana ternyata reruntuhan itu beserta isinya Matiaslah yang menciptakannya dulu. Pedang yang ditemukan Luri dan Alma adalah pedang hasil kegabutan Matias dulu kala. Saat Matias telah selesai melakukan aktivasi, Matias mencoba menganalisis bagian dari kilang di Volgia yang kemudian muncul data analisa sihirnya, di mana benda itu memerintahkan iblis di kota dungeon. Lalu Matias lanjut menganalisa batu sihir yang terdapat rekaman suara iblis yang waktu itu memerintah iblis lain, atau yang kita sebut saja sebagai bos iblis. Saat memeriksa, Matias dibuat terkejut karena segel bos sihir hampir hilang. Saat melihat data tersebut, Matias berkata, bos sihir yang bernama Zardias sangatlah berbahaya, yang mana Matias juga belum tentu bisa mengalahkannya. Alasan Zardias disegel karena manusia dulunya tidak sanggup membunuhnya, yang mana saat ini tidak ada cara lain untuk mengalahkan Zardias. Lalu saat Matias melihat pedang tadi, Matias langsung menggunakan pedang itu untuk melacak alat sihir yang mananya seperti di reruntuhan itu, di mana Matias melacak senjata buatannya yang tersebar di banyak tempat. Senjata yang Matias cari ternyata berada di ibu kota kerajaan, yaitu di ruang harta kerajaan. Kemudian Matias bergegas pergi ke ibu kota kerajaan. Sementara itu segel dari Zardias telah hancur sepenuhnya. Kembali ke Matias yang merasakan mana sihir Zardias yang telah terbebas. Lalu Matias memberi Luri dan Alma batu sihir yang akan menunjukkan pedang sihir milik Matias kepada mereka, yang mana Luri dan Alma akan mencari senjata Matias. Sementara itu Matias dan Iris akan menahan atau melawan Zardias. Setelahnya operasi pun dilakukan. Luri dan Alma langsung pergi untuk mencari pedang sihir. Lalu Matias yang tengah menunggu kedatangan Zardias berencana untuk menghancurkan portal kedatangan Zardias. Singkatnya portal tersebut telah muncul, namun saat akan dihancurkan, Matias tidak sanggup menghancurkannya. Lalu muncullah Zardias. Kedatangan Zardias yaitu untuk menghancurkan umat manusia. Lalu Zardias menyerang. Serangan pertama Zardias memang membuktikan kekuatan Zardias jauh lebih besar dari Matias. Di sana Zardias juga berencana menghancurkan pelindung kerajaan, yang mana itu membuat Matias sangat kesulitan, di mana Matias harus menahan serangan Zardias sekaligus melindungi pelindung kerajaan. Sementara itu Luri dan Alma berhasil menemukan pedang yang mereka cari. Lalu mereka bergegas untuk menyerahkan pedang tersebut. Namun di jalan mereka dihadang oleh iblis yang dihidupkan kembali oleh Zardias. Iblis itu yang sempat Luri dan Alma kalahkan dulu. Singkat cerita, iblis itu dapat dikalahkan yang dibantu oleh Edward dan siswa akademi. Sementara itu Matias sudah sangat kewalahan melawan Zardias. Saat Alma melemparkan pedang itu kepada Matias, Matias tertusuk oleh Zardias. Melihat Matias tertusuk, Alma dan Luri sangat terkejut. Mereka mengira Matias telah mati, namun pedang itu memberi mana besar kepada Matias yang membuatnya terhindar dari kematian, yang kemudian pertarungan berlanjut. Pedang itu adalah perwujudan dari puncak kekuatan Matias di kehidupan yang dulu, dan pertarungan membalik keadaan yang pada akhirnya Zardias dapat dikalahkan. Sebelum lenyap, Zardias berkata, "Aku bukan satu-satunya iblis tingkat tinggi di dunia ini. Iblis yang lain pasti akan membunuhmu." Yang kemudian Zardias pun lenyap. Kemenangan Matias membuat mereka begitu senang. Seperti biasa, Matias dan rekannya diberi hadiah oleh raja kerajaan.
Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Shokakumo no Senju Genja sampai di sini terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tanya, Bang, season 2-nya mana? Season 2-nya belum ada, teman-teman. Oke, sekian dari saya, Soten pamit undur diri, and bye-bye.